Jumpa lagi teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri itu adalah sifat karakteristik yang melekat pada sesuatu yang kita bicarakan. Dalam hal ini adalah karya tulis, sehingga dia disebut karya ilmiah. Nah, apa sih yang menjadi ciri pembedanya yang bisa membedakan dengan karya tulis lainnya? Coba kita mulai dengan hal ini dulu ya, yaitu jenis. Kalau kita bicara soal jenis, berarti klasifikasi atau golongan. Nah, ada 3. Yang pertama, karangan ilmiah. Contohnya adalah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian ada karangan semi ilmiah atau ilmiah populer. Contohnya adalah seperti kolom opini yang ada di koran, gitu ya, atau editorial yang ada di mass media. Kemudian karangan non ilmiah seperti novel, cerita pendek. Pada umumnya yang non ilmiah ini tentu materinya berasal dari imajinasi penulis, jadi tidak nyata, makanya kadang disebut fiksi. Sebetulnya kalau kita melihat karangan ilmiah tadi ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang karya ilmiah atau semi ilmiah atau populer, dia mempunyai tujuan ya, menjelaskan sesuatu yang diangkat. Misalkan pada hari-hari ini ya, yang sangat hot dibicarakan orang adalah bagaimana penanganan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Bagaimana membuat orang-orang sadar dan mawas diri terhadap bahaya COVID. Atau tema pendidikan, bagaimana sih kita itu bisa memotivasi siswa untuk belajar daring yang efektif, atau bagaimana agar orang tua bisa mengajar anak-anaknya dengan menyenangkan sehingga mereka termotivasi terus untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak. Nah, ini adalah jenis tulisan yang sifatnya memberikan penjelasan. Ada juga tulisan ilmiah yang memberikan komentar, tetapi tidak sekedar memberi komentar, kemudian tidak ada dasar-dasar argumennya, ada ya. Bahkan di sini dikatakan penilaian, menilai sesuatu itu tidak mudah ya. Dia membutuhkan sebuah gaya berpikir tingkat tinggi ya, harus ada argumen yang mendasari sebuah penilaian. Misalkan kita mengatakan bahwa mobil ini, mobil A lebih baik dari mobil B. Dasarnya apa? Pasti kita harus memberikan alasan yang jelas kenapa ini lebih baik daripada yang itu. Kemudian ada juga tujuan yang lain, menyampaikan sanggahan. Jadi ada juga kita temukan bahwa tulisan di karya ilmiah itu memaparkan sebuah fokus penelitian yang memang memberikan argumen berbeda terhadap penelitian sebelumnya. Atau tulisan ya di karya ilmiah populer di koran itu bisa menyampaikan hal yang tidak sama dengan penulis sebelumnya. Ya, karena ada sebuah hal-hal baru yang akan disampaikan atau hal-hal yang lebih kuat dan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan tentunya ya. Jadi ini adalah tujuan dari karya ilmiah. Teman-teman, tadi saya sudah bicara bobot ya untuk jenis, kemudian tujuan. Sekarang ciri-cirinya. Yang pertama, logis. Apa sih logis? Masuk akal. Oke, saya kasih contoh. Kalau teman-teman kemudian mendapatkan SMS dan SMS itu mengatakan Anda adalah pemenang dan berhak mendapatkan mobilio, menang sayembara, karena Anda mendapatkan atas dasar nomor undian sekian. Tentu kalau kita berpikir waras, akal sehat, bagaimana mungkin kita mendapat hadiah? Kita tidak pernah ikut sayembara, kok bisa dinyatakan menang? Berarti tidak logis. Sistematis artinya disusun
dalam urutan yang berkesinambungan. Ya. Jelas ya, kalau kita menulis sebuah skripsi tidak bisa langsung kesimpulan, tidak bisa langsung metode penelitian, selalu diawali oleh pendahuluan, kemudian studi pustaka, kemudian metode penelitian dan seterusnya. Oke. Objektif itu artinya apa yang saya nilai kurang lebih sama dengan apa yang Anda nilai, dengan demikian juga sama dengan orang ketiga yang menilai. Ketika saya menilai karya seni misalkan, oh bagus, tetapi menurut orang kedua, oh cukup bagus, yang ketiga, oh kurang bagus. Nah, di sini ada semacam disparitas kesenjangan penilaian. It's okay, tidak apa-apa. Nah, ini adalah wujud dari bagaimana memang manusia itu memang dasarnya subjektif. Untuk menjembatani hal-hal ini, kita perlu adanya acuan untuk mendasari penilaian tadi. Ada rubrik penilaian, ya. Rubrik penilaian itu seperti acuan menilai sesuatu. Jadi objektif. Oke. Lengkap. Nah, tentu ketika kita menulis sesuatu tidak bisa sepenggal-penggal saja, ya. Menulis sebuah karya tulis ilmiah, kita menyampaikan pendahuluan, kemudian menyajikan sebuah solusi, kemudian selesai. Tidak, harus ada penutup endingnya, concluding statementnya, ya. Jadi lengkap, seksama. Nah, berarti harus meninggalkan hal-hal yang menjadi faktor kesalahan, ya. Seringkali kita sebagai penulis mengabaikan hal yang kecil, misalkan ejaan, kemudian ada tanda baca, ya. Kemudian juga hal-hal lain, ya. Misalkan kita mengabaikan sumber pemikiran orang yang kita kutip, ya. Jadi ketika kita berargumentasi, kita mempunyai sebuah alasan untuk menyatakan sebuah solusi dari sebuah persoalan dan kita pinjam dari pendapat orang lain, kita juga harus mengatakan, oh ini saya pinjam dari pemikiran orang lain, ya. Ini hal yang sangat serius, jangan ditinggalkan, seksama. Kemudian, kebenaran dapat diuji secara empiris. Empiris itu artinya bisa dibuktikan di dalam kehidupan ini, ya. Kehidupan ini itu artinya ya apa yang kita rasakan, apa yang bisa kita amati, apa yang bisa kita lihat, gitu. Jadi ketika kita mengatakan, oh, misalkan pembelajaran secara daring itu keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor. Pertama, kemampuan orang untuk memotivasi diri. Kemudian dukungan dari orang tua atau lingkungan. Kemudian ada dukungan dari teknologi. Nah, faktor yang kita temukan ini ketika kemudian diujikan di tempat dan waktu yang berbeda, itu harusnya bisa dibuktikan juga. Nah, itu yang disebut kebenaran dapat diuji empiris dan berlaku di mana saja. Terbuka, ya ini konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Kita ingat pada zaman dahulu, masyarakat percaya bahwa matahari itu mengelilingi bumi, ya. Muncullah teori geosentris karena bumi sebagai pusat kehidupan. Namun dalam perkembangan waktu ternyata ada peneliti yang menemukan bahwa ternyata bukan matahari yang mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Ini yang disebut teori heliosentris. Jadi ada keterbukaan terhadap hal yang baru yang lebih benar. Berlaku umum berikutnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan hampir sama dengan kebenaran yang dapat diuji secara empiris, ya. Penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah. Iya, benar ya. Jadi hindari kata-kata yang informal, ya, seperti kalimat-kalimat anak-anak muda sekarang ya mengatakan banget atau bingit itu tidak cocok, ya. Lebih baik sangat gitu. Bahkan dalam bahasa Inggris ada kata really, ya. Itu seharusnya dihindari, ya. Kata very itu lebih baik. Jadi hindari kata-kata yang informal. Kemudian karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan induktif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan.
Ya teman-teman, sebuah tulisan yang baik itu adalah sebuah tulisan yang mampu menjelaskan suatu masalah. Jadi masalah ini adalah sebuah akibat. Nah, kita sebagai penulis harus bisa mencari faktor-faktor yang mengakibatkan keadaan ini. Sifatnya induktif. Induktif itu berangkat dari sebuah persoalan yang spesifik, ya. Kemudian kita menyampaikannya kepada sebuah gambaran yang umum pada akhir tulisan itu, ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan dapat bermanfaat. Terima kasih.